Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasudin Jakarta Utara, Bapak Asep Mulyaman, para Kasih Sudin, dan Bapak Ibu Kasektor serta Bapak Ibu Kasatpel yang hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir dalam rangka saya sharing knowledge terkait tugas diklat saya di MPPD Angkatan ke-7. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba jelaskan terkait materi mengenai RPJP dan RPJPN. Dari diklat yang saya ikuti minggu lalu, diklat MPPD, Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. Saya sendiri materinya belum terlalu paham karena memang bukan bidang yang saya geluti saat ini, tapi ditugasi untuk sharing knowledge. Jadi mungkin akan saya bacakan beberapa suntingan dari seluruh materi karena ada 8 materi yang diberikan oleh narasumber. Bapak Ibu nggak usah tegang, saya jadi ikutan tegang karena ini saya sambil berlatih juga. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat teman-teman yang belum ikut diklat MPD nanti punya gambaran seperti ini. Next. Saya akan coba sambil berdiri. Ini materinya saya bacakan saja tentang penyelarasan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu RPJP dan RPJPD. Mulai tahun 2025 sampai 2045. Strategi yang dipakai adalah diambil dari makna hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan negara kita, yaitu 17 Agustus 1945, di mana masuk di tata kelola pemerintahan ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah satu itu masuk di tata kelola pemerintahan. Itu saya diingatkan kenapa harus sinkron antara daerah dan nasional, karena kita di sini terkait dengan anggaran APBN dan APBD. Jadi selama ini mungkin kita lebih kepada fokus kepada penyerapan target-target dari desa dan target-target cakupan baik perkangan KTP, pencetakan dan lain-lain. Tapi kita lupa mengingatkan sama masyarakat bahwa mereka itu ketika melakukan permohonan dokumentasi kependudukan itu adalah terkait langsung juga dengan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh daerah. Jadi kepentingan mereka terhadap dokumen kependudukan adalah dijamin juga oleh anggaran pemerintah. Seperti itu. Jadi bukan rakyat itu atau warga itu mendapatkan dokumentasi identitas kependudukan itu tidak ada artinya, tapi itu mereka sudah secara langsung disupport juga oleh anggaran pemerintah daerah. Next, Pak, minta tolong baru ya. Sasaran visi Indonesia Emas 2045 ini yang diharapkan adalah pendapatan per kapitanya setara dengan negara maju. Nah ini mungkin jadi PR bersama, karena kalau kita disanding dengan negara maju, ngejarnya agak lumayan ngebutnya. Tapi ini adalah visi dan misi. Tentunya kalau kita mempunyai cita-cita harus jauh tinggi ke depan supaya kita bisa mencapai lebih maksimal apa yang bisa kita lakukan untuk sasaran pembangunan negara kita dan tentunya khususnya DKI Jakarta. Next, Pak Eva. Ini masih tentang visi Indonesia, di mana visi abadinya adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Bersatu dalam artian kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berdaulat dalam arti ketahanan, kesatuan, mandiri, aman dan tangguh. Ini juga masih di PR karena kita tahu kekuatan militer kita masih jauh banget dengan negara tetangga kita. Kemudian maju, berdaya modern, tangguh, unggul, inovatif dan adil. Nah ini banyak sekali tantangan yang lain lebih kepada pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana supaya bisa berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif dan adil. Kemudian berkelanjutan, lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan pembangunan dan lingkungan. Jadi semuanya sinkron. Di mana ada beberapa poin yaitu iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, dan sampai misi ke-8 mewujudkan kesinambungan dan pembangunan. Next. Penerapan implementasi RPJP nasional tahun 2025 sampai 2045 ini dimulai dari 2025 sampai 2029 itu fokus
fokus di penguatan transformasi yang tadi 8 misi tadi ya. Kemudian tahap kedua 2030 sampai 34 adalah akselerasi dari transformasi yang 8 poin tadi. Kemudian tahap ketiganya adalah ekspansi global. Nah, kita sendiri punya PR bahwa setelah DKI lepas status dari daerah khusus ibu kota, kita menjadi daerah khusus Jakarta yang rencana akan dipersiapkan menjadi kota global. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah pernah kenal paling tidak skema terkait alur RPJP dari pusat hingga daerah, dan yang terbaru sekarang ada pemerintahan desa yang beberapa tahun ini sudah jadi hal yang seksi di bahasan Dewan, di mana pemerintah desa juga mendapatkan anggaran nasional. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi posisi kita adalah di daerah sebagai provinsi daerah khusus Jakarta. Nah, itu kita tetap harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi ini sebenarnya tidak bottom up ya Pak, tapi top down, dari atas, dari pusat ke kita ke wilayah. Kemudian saya persikat dengan tujuan penyelesaian perencanaannya untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan, mewujudkan RPMD yang harmonis dengan RPJMN 2020 sampai 2024 ini yang sudah terlaksana ya. Kemudian menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN, ini juga yang sudah terlaksana. Kurang lebih ini mungkin narasinya saya dapat dari narsum, mungkin terkait data yang RPJM sebelumnya, tapi yang untuk ke depan ada 2025 hingga 2030 ya, kalau 5 tahun RPJM itu kan 5 tahun, masih tentang skema tadi terkait evaluasi pelaksanaan RPJMD, RPJM dan RKP. Kalau di kita RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sampai sinkronisasi dari lokasi kita di tingkat kebijakan ada di DPRD, Sekda, Bapeda dan Inspektorat Daerah. Nah, ini terkait pendekatan sinkronisasi perencanaan nasional dan daerah, skemanya di mana ada prioritas nasional, program dan kegiatan prioritas. Ini ada domain politik, dan domain politik ini biasanya sudah given, artinya kebijakan ada di pimpinan tertinggi, seperti di prioritas nasional adalah di presiden, visi misinya adalah menerjemahkan visi misi presiden. Akan tetapi untuk daerah, visi misinya ada di program kepala daerah. Kurang lebih skemanya mulai dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan hingga sampai domain pelaksanaan antara daerah dan nasional. Harus sinkron ya Bapak Ibu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan, PP Nomor 17 Tahun 2019 Evaluasi Pembangunan Daerah. Jadi bisa dicek langsung Bapak Ibu. Next, sumber dana pembangunan itu untuk daerah adalah sumber pendapatannya dari APBD. APBD itu berupa pendapatan asli daerah yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan, dan pendapatan asli daerah. Kemudian kedua, dana perimbangan, termasuk dalamnya adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah, hibah, dana darurat dan lain-lain. Fungsi APBD. Fungsi APBD itu adalah alokasi membiayai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, kemudian stabilisasinya menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan juga distribusinya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Jakarta sebagai kota yang sudah lepas status dari daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta, baru-baru ini yang isu yang terkait keberadaan kota Jakarta adalah terkait dengan RUU Daerah Khusus Jakarta yang mengatur perluasan kawasan aglomerasi, Bapak Ibu, di mana aglomerasi ini adalah kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa kota di sekitarnya, seperti kabupaten dengan kota penduduknya sekalipun berbeda dari sisi administrasi,
sesuai dengan rencana undang-undangnya, pemerintah akan bentuk kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta usai ibu kota negara IKN atau ibu kota negara yang baru resmi berpindah ke Kalimantan Timur pada rencana di tahun 2024 ini. Next. Nah, perencanaan pembangunan jangka panjang dan ini kita fokusnya di infrastruktur ekonomi kreatif COVID. Kemudian untuk Jakarta yang berkembang menjadi kota global, ini tolak ukurnya benchmarknya adalah New York dan London serta Singapura. Ini tentu merupakan tantangan tersendiri di mana Jakarta harus bersiap bagaimana memberikan fasilitas kotanya paling nggak sepadan dengan Singapura. Nah, terkait strategi SDM, nah ini di sini ada pembicaraan tentang indeks modal manusia di mana dalam isu atau dalam agenda RPJPN ini SDM itu harus SDM yang unggul dan teknologi berkelanjutan, karena indeks modal manusia itu perlu sekali untuk mewujudkan pembangunan yang sukses di akhir nanti. Ya, kiranya itu saja Bapak Ibu paparan hari ini, karena keterbatasan waktu saya mohon maaf dan juga keterbatasan pemahaman. Mudah-mudahan hal ini menjadi acuan motivasi terkait sharing knowledge yang saya berikan hari ini. Sebelumnya saya tutup dengan pantun, kicau burung bersahutan terbang rendah di atas taman. Paparan sudah tuntas disampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.